Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahara, mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 6 FKIP Hamka. Pada kesempatan sekali ini, saya akan mempresentasikan proposal bab 1 dan bab 2 saya. Saya mengambil judul upaya meningkatkan kemampuan menghafal hadis melalui metode gerakan tangan pada usia 4-5 tahun. Nah, di bab 1 itu ada latar belakang. Di latar belakang ini saya akan membahas ada 3. Yang pertama itu ada kondisi ideal, yang kedua temuan di lapangan analisis permasalahan, dan yang ketiga metode. Nah, di kondisi ideal ini saya akan menjelaskan tentang pengertian menghafal. Menghafal merupakan suatu metode yang digunakan setiap individu untuk mengingat suatu kata atau kalimat yang telah masuk ke dalam ingatan mereka atau pikiran mereka. Pelajaran yang disebut hafal di luar kepala tanpa harus melihat catatan atau sebagainya. Menghafal juga merupakan sebuah kegiatan mereka berusaha untuk meresapkan sesuatu informasi atau hal-hal yang penting ke dalam pikiran agar mereka selalu ingat. Jadi, menghafal hadis sangatlah penting bagi anak usia dini karena Al-Quran dan hadis sebagai pedoman manusia utama yang untuk manusia. Nah, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Jadi, hadis sangat dianjurkan untuk diperkenalkan kepada anak-anak usia dini karena di anak usia dini ini masih mudah untuk menyerap apa yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Nah, tetapi di sini menghafal hadis pun tidak hanya menghafal. Jadi anak-anak juga harus bisa memahami arti dan makna dari hadis tersebut. Nah, di sini guru-guru juga harus berperan untuk membantu anak-anak untuk menghafal arti dan makna dari hadis tersebut. Yang kedua itu ada temuan di lapangan atau analisis permasalahan. Nah, di sini ada 4 permasalahan. Yang pertama itu anak masih sering lupa sama hadisnya. Maksudnya anak masih sering lupa sama hadis. Maksudnya adalah anak yang lupa sama awalan kata hadis. Nah, jadi anak-anak masih sering lupa dengan kata hadis yang depan. Nah, yang kedua, gerakan awalan harus dipraktek terlebih dahulu oleh guru. Maksudnya di sini guru-guru harus mempraktekkan gerakan hadis tersebut kepada anak. Misalnya awalannya hadis larangan marah. Jadi gerakannya harus dipraktekkan terlebih dahulu oleh guru. Nanti anak-anak melanjutkan. Itu masih sering anak-anak lupa. Nah, yang ketiga itu ada anak masih belum bisa mengurutkan hadis secara berurutan. Misalnya, yang pertama itu ada hadis sholat, yang kedua ada hadis senyum, dan ketiga ada hadis larangan marah. Nah, jadi di sini tuh anak masih sering lupa mengurutkan hadis-hadis tersebut. Yang pertama tadi hadis sholat, tetapi anak membacanya hadis larangan marah. Jadi anak belum bisa mengurutkan hadis tersebut. Nah, sedangkan yang keempat adalah anak mengalami kesulitan dalam mengingat hafalannya. Nah, jadi di sini itu gurunya hanya menggunakan metode ceramah. Jadi anak-anak itu sering lupa atau sulit untuk mengingat hafalan tersebut. Anak-anak mudah bosan. Nah, yang ketiga itu ada metode.
Nah, di sini metode yang saya pakai adalah metode gerakan. Nah, metode gerakan adalah suatu cara yang menyenangkan dan memudahkan untuk diterapkan kepada anak. Karena dalam metode ini, anak dapat mengekspresikan gerakan dan wajah hadis tersebut. Nah, metode gerakan adalah suatu pekerjaan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu atau untuk memunculkan kemauan belajar menghafal dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam menggunakan metode gerak, minat anak bertambah untuk mengikuti menghafal hadis. Dengan menggunakan gerakan, anak pun lebih mampu mengingat arti dan makna dari hadis yang mereka ucapkan. Jadi di sini itu metode gerakan ini sangat membantu untuk menghafal anak-anak, karena dengan adanya metode gerakan ini akan mempermudahkan anak-anak untuk menghafal. Karena metode gerakan ini berbeda dengan metode ceramah. Kalau metode ceramah atau metode hanya menghafal saja tanpa ada gerakan yang lain atau yang lainnya, itu akan anak-anak sulit untuk menghafalnya dibandingkan dengan metode gerakan. Dan metode gerakan ini tidak akan membuat anak-anak bosan untuk menghafal, malah akan menambah semangat anak untuk menghafal hadis tersebut. Nah, sekarang masuk ke bab 2. Bab 2 itu kajian teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 juga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang deskripsi teori. Nah, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga kerangka berpikir. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas hakikat menghafal. Nah, pengertian menghafal menurut taksonomi Bloom itu bahwa ranah kognitif adalah upaya aktivitas yang menyangkut ke dalam otak. Dalam ranah kognitif ini pun ada pengetahuan. Maksudnya, pada kemampuan pengetahuan ini adalah hal yang mengingat kembali suatu materi yang sudah dipelajari di kelas. Misalnya, kemarin si anak dijelaskan tentang menghafal hadis larangan marah, maka pada pertemuan selanjutnya guru pun harus menanyakan kembali hadis yang sudah diajarkan. Dalam proses kognitif ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu mengenali dan menghafal. Menurut Bowlby, merupakan suatu proses penyimpanan data yang masuk ke dalam memori otak, kemampuan dalam berpikir, berimajinasi, dan menyimpan informasi, serta mengeluarkan atau memanggil informasi kembali. Nah, maksudnya di sini menghafal menurut Bowlby, suatu usaha untuk menerapkan atau meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Nah, karena adanya menghafal, ini akan melatih kemampuan berpikir atau berimajinasi anak tersebut. Nah, yang kedua ada faktor-faktor meningkatkan kemampuan menghafal. Nah, menurut Putra dan Isetyadi, oleh faktor dibagikan menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal adalah kondisi emosi, keyakinan, kebiasaan, dan cara memproses stimulus anak. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh kepada lingkungan belajar anak dan nutrisi tubuh anak. Nah, maksudnya adalah kondisi emosi itu adalah kecenderungan yang tergantung dengan perasaan diri individu seseorang yang akan mempengaruhi kepada keyakinan terhadap kesadaran dan cara melaksanakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana caranya keluarga menggunakan pelayanan kesehatan, dan keluarga juga harus memperhatikan anaknya. Nah, yang ketiga itu adalah
Cara meningkatkan kemampuan menghafal. Menurut Sa'dullah, kemampuan menghafal adalah kemampuan untuk memindahkan suatu bacaan dan objek ke dalam ingatan anak-anak, menyimpan di dalam memori, dan membaca ulang apa yang sudah ada di dalam memori peserta didik. Maksudnya ini adalah cara untuk meningkatkan kemampuan menghafal ini adalah guru harus menguasai materi dan menguasai hadis-hadis yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kalau gurunya sudah menguasai pelajaran atau hadis-hadis, maka anak-anak juga akan mudah untuk menghafal. Nah, dan guru pun akan semangat untuk mengajari anak-anaknya karena gurunya sudah menguasai pelajaran tersebut atau hadis-hadis tersebut. Nah, kalau menurut Kenneth itu kemampuan untuk menghafal adalah sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah recall atau penarikan. Nah, di sini recall atau penarikan yaitu upaya untuk mengingat kembali apa yang diingatkan oleh peserta didik. Contohnya, menghafal atau membacakan kembali hadis yang sudah diingatkan oleh mereka. Gitu. Yang kedua itu ada recognition atau pemulihan, yaitu upaya untuk mengingat kembali hadis-hadis apa saja yang sudah dibaca. Nah, di sini contohnya meminta peserta didik untuk menyebutkan kembali nama-nama hadis yang sudah dibacakan oleh peserta didik. Nah, yang ketiga itu ada relearning atau belajar kembali. Maksudnya di sini itu merupakan upaya untuk mempraktekkan kembali hadis-hadis yang sudah dihafalkan oleh peserta didik. Contohnya, peserta didik dapat mencoba atau mempraktekkan kembali mudah atau tidak menghafal hadis tersebut untuk kedua kalinya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada hakikat gerakan. Nah, di sini itu ada pengertian gerakan menurut Howard Gardner. Kecerdasan kinestetik jasmani adalah kemampuan yang menggunakan seluruh tubuh untuk menyampaikan ekspresi, ide, perasaan, dan keterampilan yang menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Nah, maksudnya adalah kecerdasan kinestetik itu kemampuan tubuh untuk menyampaikan ekspresi, ide, atau perasaan yang mana diciptakan untuk mengubah sesuatu. Nah, di sini manfaatnya adalah untuk melatih keseimbangan gerakan tubuh anak, yaitu misalkan gerakan tangan kanan dan gerakan tangan kiri anak. Nah, yang kedua, gerakan menurut Armstrong mengemukakan bahwa setiap orang memiliki kemampuan gerak tubuh atau kemampuan mengontrol fisik dengan gerakan tangan dan kaki dalam senam otak ternyata bisa mengaktifkan otak kanan dan otak kiri anak. Nah, jadi maksudnya di sini adalah setiap manusia itu pasti memiliki kemampuan gerak, baik itu menggerakkan tangan, kaki, bahkan tubuhnya. Nah, dan setiap orang itu pun pasti memiliki kemampuan dalam mengontrol gerakannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, gerakan menurut Sonward and Gogri mengatakan bahwa kecerdasan jasmani kinestetik merupakan kemampuan yang menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransportasi sesuatu. Nah, maksudnya di sini adalah kalau menurut Sonward and Gogri,
Kecerdasan ini pun merupakan keterampilan untuk mengontrol semua gerakan-gerakan tubuh dan kemampuan untuk memanipulasikan objek. Nah, kenapa menghafal hadis itu harus menggunakan gerakan? Nah, karena di saat anak-anak melakukan gerakan, anak-anak akan mengeluarkan perasaan yang senang. Tadi, misalkan anak-anak mengeluarkan ekspresi sesuai hadis yang sudah mereka bacakan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada metode gerakan. Nah, di sini metode gerakan menurut Siti Mariyati, metode gerakan adalah cara yang sangat menyenangkan untuk diterapkan kepada anak, karena dengan metode gerakan ini akan membangun antusias anak yang cukup tinggi untuk menghafal hadis dengan gerakan. Tetapi menghafal hadis dengan gerakan ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi harus secara konsisten dan harus diterapkan setiap hari kepada anak-anak supaya mereka selalu mengingatnya. Nah, di sini maksudnya metode gerakan ini suatu cara atau strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan minat belajar anak dalam suatu kegiatan pembelajaran tadi. Dengan adanya metode gerakan ini, itu akan membuat anak-anak, antusias anak-anak akan lebih semangat lagi untuk menghafal hadis, dan antusias mereka sangat luar biasa dalam melakukan metode gerakan ini. Jadi metode gerakan ini sangat penting untuk diterapkan kepada anak usia dini dalam menghafal hadis tersebut. Nah, selanjutnya metode gerakan menurut Handayani. Nah, di sini metode gerakan menurut Handayani yang beberapa fungsi metode gerakan bagi anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan menghilang dan gerakan homolateral untuk melatih 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh anak, yaitu kompetensi visual, yaitu membaca, kompetensi audio, yaitu memahami bahasa atau berbicara, dan kompetensi motorik adalah menulis. Nah, metode gerakan ini tidak hanya melatih berbicara anak saja, tetapi juga melatih motorik anak dalam berkonsentrasi dalam menghafal. Gitu. Nah, di sini pun ada langkah-langkah melakukan gerakan hadis adalah sebagai berikut. Nah, misalnya kita membaca hadis larangan marah. Langkah-langkahnya, yang pertama itu anak-anak misalkan membaca hadis larangan marah. Jadi la itu artinya mengangkat atau kedua tangan di samping gitu nih. Nah, terus yang kata kedua itu adalah takdob. Nah, takdob itu tangannya di pinggang. Nah, gerakan ini seperti orang yang marah. Jadi gerakannya di pinggang. Nah, walakalnya itu seperti ini. Jadi tangannya itu menggunakan kedua gerakan tangan ini terbuka. Nah, seperti orang yang sedang memberi atau menyodorkan. Terus kata jannah itu tangannya diangkat, dibuka terus diangkat ke atas, karena surga itu adalah tempat yang sangat tinggi gitu. Jadi langkah-langkahnya itu ada gitu. Jadi hadis ini sangat baik untuk anak usia dini. Terus di sini ada pengertian hakikat anak usia dini.
pengertian anak usia dini menurut Yuliani Sugiono menyatakan bahwa anak usia dini merupakan anak yang baru lahir sampai usia 6 tahun. Anak usia dini ini adalah usia yang menentukan pembentukan karakter dan kepribadian anak serta kemampuan intelektualnya. Nah, kalau anak usia dini menurut NAECY atau The National Association for the Education of Young Children. Nah, anak usia dini merupakan anak yang sedang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Jadi, anak usia dini itu adalah anak-anak yang berada pada tahap golden age atau masa emas. Nah, masa ini adalah masa pertumbuhan atau perkembangan anak, di mana pada masa ini anak mudah untuk menyerapkan apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Nah, dan pada tahap ini pun di mana tahap pembentukan karakter pada anak usia dini. Nah, pada masa ini kita harus memberikan stimulus yang baik kepada anak. Nah, supaya perkembangan yang mereka lalui itu pun akan baik. Nah, seperti itu. Di sini pun ada karakter anak usia 4 sampai 5 tahun. Yang pertama itu anak usia dini bersifat unik. Maksudnya di sini anak usia dini bersifat unik adalah keunikan yang dimiliki oleh setiap masing-masing anak itu berbeda-beda sesuai dengan bawaan individu mereka dan minat mereka masing-masing, seperti itu. Yang kedua, anak usia dini berada dalam masa potensial. Nah, kalau maksud yang kedua ini, anak usia dini berada dalam masa potensial ini adalah masa ini di mana masa-masa untuk melatih potensial anak-anak perkembangannya. Kalau di masa ini perkembangan dan potensialnya baik, maka dewasa pun nanti juga baik gitu. Nah, yang ketiga itu ada anak usia dini bersifat spontan. Pada masa ini anak akan mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka dengan apa yang ada di pikirannya, dan mengungkapkannya pun tanpa harus memikirkan perasaan orang lain, seperti itu. Nah, yang keempat, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Nah, pada masa ini anak lebih suka melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan tanpa harus memikirkan itu permainan yang baik atau tidak. Mereka tanpa harus mempertimbangkannya. Misalnya mereka bermain handphone lama-lama, sedangkan bermain handphone itu kalau lama-lama itu tidak baik. Nah, di situ anak usia dini di mana anak usia dini ini belum tahu mempertimbangkan bahwa HP itu baik atau tidak untuk mereka, gitu. Nah, yang kelima ada anak usia dini bersifat aktif atau energik. Nah, kalau pada masa ini masa anak-anak sangat aktif untuk bergerak. Nah, pada masa ini pun anak-anak tidak bisa diam kecuali mereka tidur, karena memang pada masa ini masa-masa mereka masa-masa yang banyak bergerak, seperti itu. Dan kita sebagai orang tua pun hanya memantau dan tidak bisa melarang anak, seperti itu. Karena kalau kita melarang anak untuk bergerak, takutnya akan berpengaruh kepada perkembangan anak selanjutnya, gitu. Jadi kita sebagai orang tua hanya memantaukan
anak tersebut gitu. Nah, yang keenam itu adalah anak usia dini bersifat egosentris. Nah, kalau pada masa ini anak-anak memiliki ego yang sangat tinggi. Nah, anak menganggap benda-benda yang ada di sekitar mereka itu adalah milik mereka. Ketika barang atau benda yang anak inginkan tetapi tidak dapat anak miliki, anak tersebut akan menangis dan marah gitu. Jadi emang pada usia ini ego anak itu sangat tinggi. Jadi mereka menganggap semua yang ada di sekitar mereka itu adalah milik mereka seperti itu. Nah, yang ketujuh ada anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Nah, pada masa ini masa di mana anak-anak ingin mengetahui segalanya. Nah, anak-anak juga akan bertanya kepada orang yang ada di sampingnya. Misalkan anak-anak melihat ya hal yang baru, anak-anak akan bertanya, itu apa bunda, itu apa mama. Nah, mamanya pun harus ngasih tahu kepada anaknya, ngasih tahunya pun harus yang baik dan tidak boleh marah-marah sama anak, karena pada masa ini rasa ingin tahu anak itu memang sangat kuat. Jadi kita sebagai orang tua ataupun gurunya, kalau anak itu banyak bertanya, kita harus sabar dan kita harus menjawabnya dengan baik dan benar seperti itu. Karena kalau kita menjawabnya tidak baik akan berpengaruh kepada usia dewasa mereka nanti seperti itu. Yang kedelapan ada anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Nah, kalau pada masa ini anak memiliki imajinasi dan fantasi yang sangat tinggi, sampai terkadang ada orang dewasa dan orang yang lebih tua menganggapnya sebagai pembohong atau suka membuat-buat. Maksudnya anak-anak berimajinasi, mereka misalkan mereka berimajinasi, mereka mau membuat rumah seakan-akan itu akan terjadi, tetapi orang tua menganggap semua itu hanya bohong. Padahal di usia ini imajinasi dan fantasi anak itu sangat tinggi. Ya, jadi kita harus percaya sama anak-anak. Nah, yang terakhir itu ada anak usia dini cenderung mudah frustasi. Nah, pada masa ini anak usia dini lebih mudah cenderung putus asa dan bosan jika suatu hal yang sangat sulit baginya. Contohnya, misalkan mereka mau membuat apartemen menggunakan balok, tetapi mereka sudah membuat bangunan itu setengah, terus bangunannya itu roboh, dan di situ anak-anak akan mudah putus asa atau tidak mau lagi berusaha untuk melanjutkan membangun apartemen tersebut. Jadi pada masa ini anak-anak itu lebih cenderung frustasi. Yang selanjutnya penelitian relevan. Nah, penelitian relevan ini saya ada 2 penelitian relevan, yaitu yang pertama penelitian oleh Bobby yang jurnalnya dengan judul penerapan metode menghafal atau fun theory dan problematika dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis di MTS Negeri 1 Langsam. Nah, di sini penelitiannya menunjukkan bahwa metode menghafal ini sangat bagus dan sangat membantu peserta didik dalam menghafal cepat dan mudah, walaupun ada kesulitan dalam menghafalnya. Nah, yang penelitian relevan yang kedua adalah penelitian oleh Siti Mariyati, jurnal yang judulnya
penerapan metode gerakan untuk menghafal hadis pada anak. Nah, di sini penelitian menunjukkan bahwa anak mempelajari dan menghafal hadis menggunakan gerakan tangan. Melalui gerakan tangan tersebut, anak dapat memahami makna hadis dan dengan mudah untuk mengingatnya. Sudah dijelaskan di sini, yang kita baca itu 10%, yang kita dengarkan 20%, yang kita lihat 30%, yang kita dengar 20%, yang kita lihat 30%, yang kita lihat dan kita dengarkan itu 50%, yang kita katakan 70%, yang kita katakan dan lakukan itu 90%. Jadi jadi yang kita katakan atau kita lakukan menggunakan gerakan itu paling mudah untuk anak menghafal. Nah, yang terakhir itu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu menghafal merupakan suatu proses penyimpanan data yang masuk ke dalam memori otak, kemampuan dalam berpikir, berimajinasi, dan menyimpan informasi, serta mengeluarkan atau memanggil informasi kembali. Menghafal hadis ini sangat penting untuk anak usia dini karena di usia dini anak-anak masih mudah untuk menyerap apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Kecerdasan kinestetik jasmani merupakan suatu kemampuan yang menggunakan seluruh tubuh untuk menyampaikan ekspresi, ide, perasaan, dan keterampilan yang menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kata yang kurang ataupun yang belum tepat, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.